TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Kan saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Mahkamah Konstitusi atau aspek filosofis, aspek kebudayaan. Kan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Mau diapain orang yang berupaya untuk panjat sosial? Ya nggak mungkin saya ajak panjat tebing. Pasti stres dan akan kalah. Yang saya takutkan Hotman Paris akan gantung diri. Nah, Hotman pun kelihatannya frustrasi, ya. Dia terus menyudutkan Rocky dengan berbagai kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Hotman Paris kemarin menantang debat Rocky Gerung di TV One maupun di Metro TV. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Nah, kali ini Rocky Gerung akhirnya menjawab tantangan Hotman Paris, di mana Rocky Gerung mengatakan bahwa Hotman Paris sepertinya tak paham tentang ide perdebatan, ya. Malah kemarin Hotman Paris mengatakan jangan berdebat masalah filsafat tetapi berdebat masalah hukum. Nah, ini menjawab tantangan debat Hotman Paris. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Oke. Tadi mumpung Anda singgung soal ini ya, soal Hotman Paris ya, karena saya mau jaga menonton itu, dia kelihatannya sekarang lebih proporsional. Ketika ditanya wartawan, betul tuh Bang Hotman menantang Bung Rocky untuk adu tinju, enggak, itu bercanda-bercanda aja. Tapi dia justru dia berharap untuk debat dengan Anda difasilitasi. Kata dia ada dua media yang menurut dia masih cukup objektif, yakni Metro TV dan TV One katanya, tapi berdebat dengan Anda soal hukum. Itu menurut saya kalau itu soal seperti itu cukup menarik sih Bung Rocky gitu, untuk menunjuk, kata dia menantang untuk menunjukkan bahwa oke, siapa sebenarnya yang otaknya lebih cemerlang gitu, tapi bukan soal cincin yang lebih cemerlang. Itu bagus, cuman dia batasi kan, hanya boleh debat hukum financial market atau hukum yang menyangkut investasi gitu, atau derivat dalam permainan kalau nggak salah dia internasional. soal putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah kemarin. Iya, kalau Mahkamah Konstitusi kan saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Mahkamah Konstitusi atau aspek filosofis, aspek kebudayaan. Kan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Itu keputusan hukum. Kalau itu keputusan politik, kita baca aspek hukumnya dari keputusan itu. Tapi karena di keputusan hukum, maka nggak ada aspek hukum lagi kan? Aspeknya adalah aspek non hukum yang mesti kita evaluasi. Masa keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan hukum mau dibahas lagi aspek hukumnya? Itu sama dengan jeruk, nanam jeruk terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk sendiri kan? Itu kacaunya di situ logikanya saudara Hotman Paris ini itu. Jadi dia mau ajak saya berdebat untuk hal yang ya pada akhirnya orang tertawa. Anda mau berdebat tentang keputusan hukum dari segi hukum, ya buat apa? Jadi sebetulnya dia kacau juga cara dia merumuskan. Jadi kekacauan itu membuat saya, ya artinya dia nggak paham dong ide perdebatan itu. Ya. Dan kan apalagi kemudian kalau dikembalikan kan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Ya terus kalau gitu mau debatin apa lagi? Itu hanya mungkin aspek politisnya itu yang bisa kita persoalkan. Kalau aspek hukumnya kan udah final and binding, apa yang persoalin? Ya pasti dia bilang ya saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat saya Mahkamah Konstitusi sudah betul. Itu pendapat Mahkamah Konstitusi, bukan pendapat saudara Profesor
siapa ini, Profesor Cincin ini, sorry, Profesor Paris ini, Hotman ini kan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan lebih gila lagi dia yang tentukan tuh tema perdebatan. Jadi kalau saya bilang misalnya, ya saya mau berdebat, tetapi jangan cuma sampai bab 1, sampai bab 4 ya. Bab 4 itu pasti filsafat. Dia nggak mau kan. Kan debat akademis itu mesti sampai pada philosophical ideas. Apa ide filosofi dari pembentukan Mahkamah Konstitusi? Kan itu hukum positif itu didasarkan pada dalil justice yang ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tanya, bagaimana berdebat tentang keputusan hakim? Pertama-tama baca Politeia. Apa itu? Itu buku pertama tentang kehidupan di Republik oleh Plato. Oh, itu nggak perlu saya baca. Kalau begitu, baca buku The Law. Baca buku Plato yang menulis tentang fungsi hukum dalam politik. Oh, itu filsafat. Loh, itu hukum justru. Jadi banyak hal yang ya buat saya kan itu saya malas sebetulnya ladenin. Tapi ya udahlah, mau diapain, orang yang berupaya untuk panjat sosial ya nggak mungkin saya ajak panjat tebing. Tapi dari stasiunnya belum ada yang ngubungin Anda ya, 2 stasiun yang disebut itu ya? Ya nggak ada bakal lah stasiun itu redaksi TV One dan Metro juga itulah anak-anak yang pintar masanya. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ya tentang putusan MK kemarin itu adalah mengikat ya. Jadi kalau misalnya keputusan hukum dan diperdebatkan hukum, jadi menurut Rocky Gerung apa yang mau diperdebatkan karena keputusannya sudah jelas, sudah mengikat gitu. Jadi justru di sini Hotman Paris jelas tidak tahu apa substansi yang akan didebatkan karena merasa dirinya tidak tahu tentang filsafat sehingga ingin berdebat masalah hukum. Sehingga Rocky Gerung pun males menanggapi orang yang dianggap oleh Rocky Gerung yang hanya panjat sosial ya. Jadi mencari pansos ya lewat Rocky Gerung. Dan masyarakat pun dan netizen tahu ya kualitas Rocky Gerung dengan Hotman Paris dan sangat jauh. Akademisi PS pengacara. Jadi kita bisa menilai ya kualitas intelektualnya pun sangat jauh berbeda. Kalau kita lihat Hotman Paris kualitasnya di saat sengketa Pilpres kemarin hanya penuh dengan gimmick, tidak pernah memberi argumentasi hukumnya walaupun dia seorang pengacara. Sampai netizen pun memberi tanggapannya dan komentarnya terhadap perseteruan Hotman Paris dengan Rocky Gerung. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen. Paris pasti stres dan akan kalah. Yang saya takutkan Hotman Paris akan gantung diri. Bahaya tuh. Jadi, untuk itu Hotman Paris kau harus berpikir 1000 kali ketika kau ya debat dengan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu apa yang ada di isi kepala otakmu ya sudah tahu ya. Jadi jangan anggar cincin, jangan anggar harta. Sementara Hotman Paris itu Rocky Gerung itu lebih daripada ilmu yang ada. Kalau saya lihat sekiranya main ini antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung, sekali pukul saya pikir ini pasti tumbang ini Hotman Paris. Kenapa? Karena perutnya aja nggak bisa dibawa itu. Sementara Rocky Gerung itu ya kita lihat postur tubuh dia kan fix. Oleh karena itu ya saya pikir Hotman Paris harus berpikir 1000 kali untuk menantang Rocky Gerung dari segi untuk sparring fighter. Yang kedua, dalam perdebatan apapun Pak Hotman, itu Rocky Gerung itu bukan lawanmu, bukan tandinganmu. Dia orang hebat itu, ilmunya 1000 suluk itu namanya. Kalau kami di Riau itu negeri 1000 suluk itu, atau ilmu dari segala ilmu. Karena kan ilmu filosofi itulah ilmu mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Ya kalau mau dikasih struktur hukum atau struktur ilmu, pondasi dari segala ilmu itu ya filsafat. Oleh karena itu ya berpikir 1000 kali untuk mengajak sparring fighter Rocky Gerung. Rocky Gerung itu memang harus kita akui jempol, dan dia manusia hebat, manusia pintar. Itu ya pendapat saya, Bang Hotman Paris. Nah, Hotman pun kelihatannya frustrasi, ya. Dia terus menyudutkan Rocky dengan berbagai kata-kata, berbagai istilah-istilah yang dia gunakan, dengan memamerkan hartanya, kemudian
asprinya yang ratusan itu dan cantik-cantik, sementara Rocky tidak punya semua itu. Apa Rocky merasa terseduhkan? Tidak. Setelah itu, Hotman dengan gayanya, dia menyombongkan diri, lalu dia mengatakan bahwa merupakan bukti bahwa dia orang cerdas. Itu dia menangani kasus-kasus besar internasional dengan bayaran miliaran rupiah. Lalu dia punya harga cincin miliaran, mobilnya miliaran, sementara Rocky tidak punya. Lalu menanggapi ledekan itu, ya seperti biasanya ya, Rocky santai aja. Salah, Rocky bilang, kilauan cincin Hotman itu jauh lebih berkilau daripada otaknya. Nah ini jelas saja membuat Hotman makin panas. Lalu mendengar ledekan itu, Hotman mungkin terasa mendidih darahnya ya. Lalu dia meminta Rocky untuk berdebat hukum. Tetapi dia menyelipkan juga pesan, bukan berdebat filsafat Kopingho katanya. Nah pada ajakan ini, Hotman langsung menilai dirinya. Nah ini aneh ini. Dia langsung menilai dirinya bahwa dia pasti menang. Mengapa? Karena Rocky tidak tahu apa-apa, tidak mungkin tahu hukum. Karena Rocky katanya hanya tahu filsafat. Nah ini, terpeleset dia di sini. Hotman tidak sadar bahwa filsafat itu induknya ilmu. Mau ngomong hukum, induknya filsafat. Mau ngomong ekonomi, induknya filsafat. Mau ngomong politik, induknya filsafat. Mau ngomong seni, induknya filsafat. Yang menganggap kamu hebat, itu bagi orang-orang goblok, orang-orang bodoh. Orang-orang pintar tidak sama sekali. Oke? Jadi pesan dua orang bodoh. Kalau seandainya kamu hebat, mungkin lebih duluan kamu dipanggil oleh 01. Betul. Tapi karena bagi 01 itu kamu tidak ada apa-apanya. Kamu hanya pengacara kolam. Kamu hanya pengacara Pengajar kolam. para artis yang kesepian. Nah, yang kamu bisa cuma gesek-gesek dalam kolam, itu aja yang kamu bisa. Yang selebihnya nggak ada. Jadi jangan sama sekali kamu membandingkan kamu dengan Rocky. Pikiran kamu ada dalam pikiran Rocky. Dan pikiran Rocky tidak ada sama sekali. Ada dalam pikiranmu. Dan satu lagi, pikiran kamu cuma isi dalam. Itu saja. Jadi jangan cuma kamu berani ngomong, jangan cuma berani bilang yang bahwa Rocky Gerung itu hanya bisa menulis filsafat. Tidak. Kalau menurut saya, kamu dengan Rocky memang tiada bandingan. Dan itu bukan tandingan kamu. Betul, sangat jauh. Sebenarnya saya tidak kenal kamu. Walaupun kamu sudah populer di Indonesia. Itu bagi orang yang tadi aku sebut. Yang bagi orang waras, kamu tidak ada apa-apanya. Oh, menunjukkan cincin. Saya pun ada cincin. Ada. Ini mata naga 7. Dan ini mata naga 12. Kamu nggak punya. Kalau soal cincin lah. Mungkin kalau soal pikiran, lebih jernih aku daripada kamu. Cuma aku sekolahnya putus karena dibakar dulu sekolah. Salam Hotman Paris. Kayaknya dia itu lebih pandai memperlakukan bagaimana perempuan itu seharusnya. Bang Rocky ini lebih bisa menghormati perempuan dibandingkan abang kayak gini nih. Iya ya. Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu karena dia udah klien saya dari tahun 20 tahun dia klien saya. Ya dia udah tahu aspek gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itu dia semuanya jadi aman. Nah, bukan seperti bujang lapok itu loh, bujang lapok. Sejauh ini sih yang paling jauh dari seorang Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan kalau perempuan itu cukup dinyamankan ininya, maka beliau bisa bebas kesana kemari sampai memiliki 300 aspri. Aduh, apakah ini bukan bagian dari merendahkan perempuan ya? Saya sangat tidak sependapat sekali karena dalam Islam kita sebagai lelaki wajib menjaga kehormatan seorang perempuan, apalagi yang ditakdirkan menjadi istri kita. Itu wajib kita jaga lahir dan batin.
Menurut teman-teman bagaimana terkait pernyataan Hotman Paris itu? Dan setiap kata-kata Rocky Gerung ini yang membuat Hotman Paris semakin kesel dan sakit hati terhadap Rocky Gerung. Apalagi dengan kata-kata Rocky Gerung itu yang menusuk dan menyelekit ya. Ini membuat Hotman Paris semakin hot. Dan terus dia menanggapi sindiran-sindiran dari Rocky Gerung. Jadi netizen mengatakan ya, satu sindiran Rocky Gerung membuat Hotman Paris panik sampai bertahun-tahun. Baik, silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.